Nah, jadi memang itu sangat membantu sekali untuk petani yang mempunyai lahan sempit ataupun mempunyai lahan terbatas. Itu sangat membantu sekali. Dan saya harapkan untuk petani yang lainnya ya seperti itu. Jangan kita mengandalkan ibaratnya kalau memang masih ada lahan yang kosong ataupun masih bisa ditanami di sela-selanya itu, jangan kita kosongkan. Nah, jadi harus kita ibaratnya kita manfaatkan lah semaksimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paidi. Sering dipanggil di sini disebut Pak Icong. Saya selain petani cabai dan saya petani pari juga untuk sayurannya. Nah, saya tinggal di Desa Langsat Permai, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Dan saya menanam ini itu tumpang sari dengan penanaman cabai hibrida. Untuk perawatan tanaman pari itu tidak serumit tanaman cabai. Yang dibutuhkan di tanaman pari ini hanyalah racun seperti lalat buah dan pungi, itu saja. Dan tidak terlalu biaya pun termasuk kecil dibanding tanaman cabai. Dan tanaman pari ini pun kami tumpang sarikan ke tanaman cabai karena yang bisa ditumpangkan ke tanaman cabai hanyalah seperti tanaman pare dan jagung. Lain tanaman itu kebanyakan berpengaruh kepada tanaman cabainya. Keuntungan untuk tanaman tumpang sari, selain kita tanam cabai yang intinya kita itu tanam cabai, untuk tanaman tumpang sarinya sebelum cabai kita panen ini sudah menghasilkan dan bisa kita panennya terlebih dahulu dan bisa kita jual dan dengan harga kisaran per kilonya itu 5.000, dan upah 5.000 itu bisa uang itu bisa kita gunakan untuk keperluan ataupun untuk penambahan modal di tanaman cabai ataupun untuk pembayaran upah kerja. Karena pun kita kan kalau seandainya kita tangani sendiri tanpa kita mencari pekerja lainnya, mungkin kita tidak tercover. Nah, kalau untuk budidaya tumpang sarinya, untuk saya pribadi saya rasa pun tidak ribet. Karena apa? Nanti cabenya sebelum panen, ini sudah panen duluan dan membantu kita, dan setelah nanti ininya sudah habis, cabai itu mulai panen. Nah itu, jadi sebelum kita panen, sebelum cabai itu kita panen, kita sudah mempunyai hasil panen dengan cara tadi tuh tumpang sari. Seperti itu. Kalau untuk penanamannya sih tidak ribet, kita hanya untuk menanam tumpang sarinya kita di sela-sela penanaman cabainya, di sela-selanya. Di mana ada yang lubang kosong itu kita isi dengan jarak itu biasanya itu ya. Kalau biasanya itu satu bedeng itu kita kasih satu tanaman untuk tumpang sarinya, satu bedeng satu tanaman, dan kita taruh kita itu di jalan yang tengah-tengahnya, supaya yang tanaman yang lainnya itu tidak terganggu. Jadi untuk di tengah-tengahnya aja kita buat, jadinya kan yang tanaman lainnya tidak terganggu itu tadi. Kalau untuk tumpang sari hanya yang bisa itu setahu saya lah itu pare dan jagung. Kalau seandainya kita tumpang sarikan dengan kacang panjang ataupun terong, kita itu kalau kacang panjang itu hamanya itu kan terlalu kuat, pada khususnya itu hama kutu kebul. Itu di tanaman kacang panjang dan terong. Itu sangat mengganggu untuk tanaman yang lainnya. Kalau untuk terong itu kita tumpang sarikan ke cabai, itu sangat mengganggu, dan nanti tanaman cabainya itu akan kalah. Saya menanam pare di sela-sela bedengan cabai itu sekitar 1000-an batang. Sekitar 1000-an batang itu, dan menghasilkannya itu kisaran sampai 1 ton dan sampai 1,5 ton ataupun kisaran, kalau memang dia itu kita rawat secara rutin, secara bagus, secara bertahap, itu sampai 2 ton mau.
pengeluarannya. Untuk hasilnya, untuk saat ini harga pari sendiri kisaran per kilonya adalah sekitar 5.000. Nah, jadi memang itu sangat membantu sekali untuk petani yang mempunyai lahan sempit ataupun mempunyai lahan terbatas. Itu sangat membantu sekali. Dan saya harapkan untuk petani yang lainnya ya seperti itu. Jangan kita mengandalkan ibaratnya kalau memang masih ada lahan yang kosong ataupun masih bisa ditanami di sela-selanya itu, jangan kita kosongkan. Nah, jadi harus kita ibaratnya kita manfaatkan lah semaksimal mungkin. Ini kalau untuk hanya perawatan pari sendiri itu tidak terlalu sulit. Kalau untuk masa-masa pembuahan gini, itu yang kita butuhkan hanyalah racun lalat buah. Nah, itu yang kita butuhkan hanya lalat buah. Dan untuk pemupukannya kita ikutkan karena kita menanam cabai, khususnya itu kita menanam cabai ini ya. Nah, kita ikutkan pemupukannya seperti cabai. Untuk pemupukannya itu seminggu sekali. Dengan cara kocor kita pemupukannya. Nah, kalau untuk persiapan racunnya untuk parinya aja, kalau pas kita nyemprot cabai ya ini kita semprot juga. Nah, itu. Tapi kalau untuk khusus penanam sayur mayur seperti pari itu hanya mudah. Hanya racun itu hanya yang dibutuhkan itu hanya racun pungi dan lalat buah. Biasanya kalau udah musim pembuahan gini, itu biasanya kadang-kadang ada yang bengkok itu karena apa? Itu karena diserang oleh lalat buah. Kadang-kadang di sininya diserang lalat buah, dia menguning dan bengkok. Nah, itu penyebabnya itu lalat buah. Nah, karena di pari ini kadang-kadang ulat itu jarang ulat. Mungkin entah karena dia pahit atau gimana gitu, ya kurang paham juga ya. Nah, yang intinya itu yang harus kita persiapkan kalau untuk khusus kita menanam pari, nah itu hanya racunnya itu lalat buah dan pungi. Nah, pungi itu berbentuk seperti jamur lah, nah, seperti itu. Kalau untuk pari, saya rasa untuk pemasarannya itu tidak sulit karena kita itu biasanya setelah kita panen itu biasanya kita setorkan ke tengkulak sendiri yang mengambilnya. Dan untuk pemasarannya itu kalau di pasar-pasar seperti yang saya lihat, yang saya ketahui, itu tidak terlalu sulit untuk pemasarannya karena penggemar pari itu banyak. Memang sih pari itu rasanya pahit, cuman penggemarnya itu terlalu banyak. Mungkin entah karena dia itu ingin dengan cara mengonsumsi pari bisa mengurangi penyakit seperti malaria, demam atau gimana, kita pun kurang paham karena masalahnya kan pari itu biasanya kan kalau namanya penyakit malaria yang disebabkan oleh nyamuk ataupun demam-demam kecil, itu biasanya kan kita kalau seandainya mengkonsumsi berupa jamu-jamu tradisional seperti kayak ibaratnya yang berbentuk pahit-pahit seperti kembang kates ataupun daun kates, itu kan sangat bermanfaat bagi tubuh kita untuk kesehatan kita. Pari pun mungkin seperti itu karena pari itu mempunyai rasa yang pahit. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk penanaman pari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua petani yang ada di Langsat Permai dan umumnya petani yang ada di Indonesia, marilah kita berinovasi dan jangan kita merasa lelah untuk selalu berinovasi bagaimana cara penanaman yang baik dan bagaimana cara kita itu menanam tanaman itu dengan modal yang kecil tapi menghasilkan hasil yang banyak. Bagaimana caranya? Marilah kita selalu berinovasi dan marilah kita selalu sharing bersama-sama petani, dan selalu saya banggakan petani Indonesia dan supaya petani Indonesia itu sukses dan maju.